Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Nur Azlinawati, NIM 180303617 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di minggu pertama ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem otomasi perpustakaan. Pengertian dari sistem otomasi perpustakaan. Sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation System adalah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan. Pada umumnya, software yang digunakan untuk otomasi perpustakaan menggunakan model relational database. Database atau pangkalan data merupakan kumpulan dari suatu data. Dalam perpustakaan, paling tidak ada dua pangkalan data, yaitu data buku dan data pemustaka. Kenapa perlu sistem otomasi perpustakaan? Perlunya otomasi perpustakaan yaitu karena setiap perpustakaan pasti memiliki ratusan buku dan peminjaman otomasi perpustakaan yang belum diperlukan. Namun, apabila judul buku yang dimiliki perpustakaan sudah mencapai ribuan dan peminjaman sudah mencapai ratusan orang per hari, maka otomasi perpustakaan sudah sangat diperlukan. Dan antara lain ada tiga, yaitu yang pertama, memudahkan dalam pembuatan katalog. Perpustakaan yang belum menerapkan otomasi pada umumnya harus membuat kartu katalog agar pemustaka nantinya dapat menemukan sebuah buku yang diketahui melalui pengarang, judul, subjek, atau yang dimiliki perpustakaan. Rangkaian semua itu membuat katalog secara manual banyak waktu dan uang. Penerapan komputer akan menghemat segalanya. Proses pembuatan katalog akan lebih mudah, penyajian buku bagi pemustaka juga akan lebih cepat dan efisiensi akan terjadi. Yang kedua, memudahkan dalam layanan sirkulasi, yang artinya yaitu dalam sebuah komputer layanan peminjaman biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu. Pekerjaan yang harus dilakukan diawali dengan petugas meminta kartu pemustaka, mengambil kartu pinjam, menulis nomor buku di kartu pinjam, kartu buku, dan diakhiri dengan file kartu. Pekerjaan tersebut sangatlah rumit, makanya dengan komputer, pekerjaan pinjaman buku dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, yaitu hanya dengan barcode kartu, kemudian menyorot barcode buku, selanjutnya memberikan cap tanggal, lalu dan pekerjaan itu hanya memakan waktu 1 menit. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam penelusuran melalui katalog. Otomasi perpustakaan sangat memudahkan pemustaka dalam menelusuri informasi, khususnya katalog melalui OPAC atau Online Public Access Catalog. Pemustaka dapat menelusuri suatu judul buku secara bersamaan. Selain itu, juga dapat menelusuri buku dari berbagai pendekatan, misalnya melalui judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang, subjek, kata kunci subjek, dan lain sebagainya. Apabila menggunakan katalog manual, pemustaka hanya dapat mengakses melalui 3 pendekatan, yaitu judul, pengarang, dan subjek. Dan masih banyak manfaat lagi yang dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu manfaat otomasi perpustakaan bagi pustakawan.
Manfaat otomasi perpustakaan bagi pustakawan yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan waktu, karena tidak dipungkiri lagi bahwa sistem manual akan temu balik informasi dan dilakukan dengan cara cepat. Yang kedua yaitu mempermudah akses informasi dari berbagai pendekatan, misalnya dari judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang, dan sebagainya. Yang ketiga dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Yang keempat, mempercepat proses pengolahan, peminjaman, dan pengembalian. Yang kelima, memudahkan dalam pembuatan laporan statistik. Yang keenam, mempermudah dalam pelayanan untuk kepentingan akreditasi. Selanjutnya yaitu fungsi sistem otomasi perpustakaan. Fungsi sistem otomasi perpustakaan yang pertama ada layanan jarak jauh. Keberhasilan perpustakaan ditentukan pada layanan yang diberikan oleh kepada pemakai. Layanan perpustakaan sebenarnya merupakan suatu proses aktivitas yang mencakup perencanaan dan implementasi. Keberhasilan layanan harus diukur dalam konteks sejauh mana layanan dapat memuaskan pemakainya. Dengan adanya akses layanan jarak jauh dapat memenuhi kebutuhan pengguna tanpa dibatasi jarak antara perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Yang kedua yaitu akses yang mudah. Kehadiran sistem otomasi berbasis teknologi informasi menyebabkan pengelolaan informasi pada perpustakaan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu murah, karena desain otomasi perpustakaan yang sederhana dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan sehingga dalam penerapannya tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang terakhir yaitu pemeliharaan koleksi digital. Koleksi digital menekankan pada isi informasi, jenis dokumen, dan hasil penelusuran. Semua itu sangat mendukung manajemen koleksi, penyimpanan, pemeliharaan informasi. Cakupan sistem otomasi perpustakaan. Ada usulan koleksi atau akuisisi, yaitu pengadaan bahan pustaka merupakan rangkaian dari kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Semua kebijakan pengembangan koleksi akhirnya akan bermuara pada kegiatan pengadaan bahan pustaka. Yang kedua yaitu inventarisasi. Inventarisasi bahan pustaka merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan, menyangkut semua data bibliografi yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan database sebagai tanda bukti. Inventarisasi bahan pustaka merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventarisasi. Yang selanjutnya yaitu katalogisasi. Katalogisasi merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh tenaga pustakawan profesional, terutama menyangkut pedoman kerja seperti Anglo-American. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas proses temu pembeli informasi. Perpustakaan saat ini menggunakan katalog elektronik atau OPAC. Yang terakhir yaitu sirkulasi, One Reserve and Interlibrary Loan, yaitu berlangsungnya perhubungan dengan pemakai. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang serta sifatnya sama.
lagi, gak kerekam jebule kampret.